Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sore hari ini di Link Aja Ramadan Bersyukur bersama Link Aja dan layanan syariah Link Aja. Tentunya barengan sama Sahil Mulahela. Tepuk tangan dulu dong. Waduh, apa kabar Sobat Link Aja? Sehat walafiat semuanya? Alhamdulillah kalau pada sehat ya. Seperti biasa nih, kita ngabuburit di sini, ngabuburitnya online, kita ngobrol sama orang-orang yang jadi narasumber kita di sore hari ini. Dan kita bakalan kulik nih, apa sih dari kehidupannya bisa diambil yang jadi pelajaran hidup untuk kita juga. Banyak loh, dari kemarin-kemarin kita ngobrolnya udah seru-seru banget. Nah hari ini, gue tuh pengen ngobrol barengan sama orang yang jauh ada di seberang sana. Orang Indo tapi orang Indo. Enggak, bukan di Arab, dia adanya di Sydney, di Australia. Ada Ana Oktarina. Nanti kita bakalan ngobrol lebih lanjut apapun yang pengen kita obrolin di sore hari ini ya. Nah, temanya hari ini kita pengen ngobrol tentang Ramadan di negeri seberang. Dan sedikit cerita tentang Ana Oktarina ini. Ana Oktarina dia tuh dari awalnya ikutan girl band Princess, nyanyi di sana, terus juga aktris di banyak sinetron, sampai sekarang udah jadi influencer dan juga businesswoman di luar negeri. Dan memang sosok Ana Oktarina ini, dia tuh bisa menginspirasi banyak banget ya untuk anak-anak muda yang punya banyak impian juga. Lewat fashionnya juga, jadi kalau misalkan liatin foto-foto di Instagramnya itu kece-kece banget. Gue cuma pengen nanya nanti presetnya apa gitu. Anyway, jangan lupa juga ya buat Sobat Link Aja, kita masih bagi-bagi berkah Ramadan nih buat Sobat Link Aja. Ada saldo Link Aja senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Cara dapetinnya gampang banget. Cuma tinggal follow Instagramnya @linkaja dan @layanan syariah Link Aja. Habis itu di-share ke kolom komen kita tentang apa sih tradisi unik Ramadan di daerah lo. Kan setiap daerah ini punya tradisi Ramadan yang berbeda-beda gitu kan. Nah, daerah lu apa nih tradisi Ramadannya? Jangan lupa kasih hashtagnya, itu adalah lengkapnya Ramadan. Oke? Nah, sekarang kita sudah kedatangan Mbak Ana Oktarina. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hai. Apa kabar Mbak Ana? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar? Aku manggilnya siapa nih? Sahil Kak Sahil? aja. Oh, Sahil. Apa kabar, Sahil? Baik, Alhamdulillah. Mbak Ana di Sydney berarti udah jam buka puasa dong ya sekarang ya? Iya, di Sydney udah jam buka puasa, tapi kebetulan aku hari ini lagi nggak berpuasa, jadi Oh, oke. nggak buka gitu. Gimana rasanya puasa di negeri orang? Puasa di negeri orang rasanya seneng karena buka puasanya lebih cepat setengah jam, jam setengah 6. Terus udaranya lagi adem, Hah? jadi kayak nggak terlalu aus gitu loh. Oh, iya. Iya, nggak terlalu berasa aus gitu karena hari ini karena weathernya itu lagi autumn, jadi lagi adem-adem kayak AC gitu, 18 derajat, Ya, 19, 20, jadi enak kalau lagi jalan-jalan juga nggak panas. karena biasanya pertengahan tahun ya winternya kalau Australia ya. Iya, winternya emang agak aneh, bukan di akhir tahun tapi di pertengahan tahun. Eh, Mbak Ana, ceritain dikit dong ke kita, ke Sobat Link aja juga nih. Dulu awal Mm-mm. karir tuh gimana sih ceritanya kok bisa sampai masuk ke girl brand lah, Girl band, girl ke band. girl band princess. Awalnya itu sebenarnya aku tuh temenan sama Kevin Aprilio. Nah, Nah, terus kayak udah lama nggak kontekan, tiba-tiba dia telepon aku, terus kayak ngajakin aku, Ana, kamu mau ikutan gabung nggak di girl band? Gitu, aku mau bikin nih, waktu itu kan udah keluar tuh si Cherry Bell, Seven Icon. ya. Aku kan sebenarnya dasarnya bukan nyanyi ya, Sahil. Aku tuh dasarnya emang seneng foto, emang aku tuh ikutan zaman dulu pemilihan majalah gitu. Tapi pas dia ngajakin kayak nanti Ana belajar nyanyi terus sama belajar ngedance juga kok gitu. Oh tapi kalau ngedance aku emang suka sih Kevin. Ya udah deh, kan rezeki juga jangan nggak boleh ditolak ya kalau orang bilang gitu. Dan kebetulan Benar. emang aku pengen coba di dunia entertainment juga gitu. Kebetulan ada jalannya nih, perantaranya nih dari Allah itu lewat Kevin Aprilio. Terus Hah? kayak ya udah deh, aku nggak mau tolak gitu, apalagi Kevin kan udah pasti yang aku tahu tuh bagus lah musiknya, terus udah gitu karya-karyanya, jadi ya udah aku ambil. Jadi alhamdulillah emang aku masuk girl band tuh tanpa audisi gitu. Tapi emang kamu dari dulu suka nyanyi? Enggak, bingung ya. Itu Dan gimana ceritanya? semua orang tuh pasti bisa lah kalau kita tuh mau belajar gitu. Pasti Aku Sahil juga bisa jadi nggak model bisa, kalau gue belajar gitu. bisa, sumpah. Gue tuh nyobain berkali-kali nyanyi, ya Allah.
Ya, gue juga Diusir nggak sama bisa istri, sih. tau nggak? Mau diusir sama istri dari rumah gara-gara nyanyi. Jadi ya emang nggak bisa nyanyi, tapi emang seneng-seneng lagu Indonesia, suka nyanyiin sendiri gitu. Terus ya udah deh, kayak emang senangnya kan memang girl band itu kan berlima gitu. Jadi nyanyinya lebih emang rame-rame dan memang dia lebih kayak ada dance-nya juga. Jadi di situ makanya aku tuh setiap hari tuh latihan mulu gitu. Jadi kayak uh, ya sebenarnya itu ya kalau misalnya kita belajar pasti bisa kok. Aku dari yang nggak bisa masak aja jadi bisa masak. Asal ada kemauan gitu. Iya, tapi ini kan suara. Suara tuh susah ya. Latihan pertamanya gimana sih ngelatih suara tuh, apalagi kalau kita yang suka fales nih. Hmm. Latihannya kayak apa sama guru vokal gitu sih. Jadi waktu itu Kevin lumayan ngegeber terus gitu kayak manggil guru vokal, guru dance. Jadi setiap hari tuh kita latihan ya sampai ada di titik pernah juga kayak aduh, ini beneran nggak sih ya? Gue juga awalnya nggak bisa nyanyi nih gitu. Tapi ternyata pas udah coba di atas panggung perform segala macem banyak pelajaran banget yang bisa diambil dari situ. Karena kan kita berlima, jadi memang saling membantu lah gitu. Apa satu sama lain tuh saling Lengkapi. melengkapi gitu. Nah, Ada yang suaranya emang bagus, ada yang pas-pas aja. Kebetulan gue yang biasa-biasa aja sih sebenarnya. ada biasa aja. Nggak boleh merendah begitu. Coba dong, coba ajarin gue sedikit aja. Ya, lo jangan Ajarin gue dikit. ya, tadi kan aku udah bilang aku tuh nggak jago nyanyi. Jadi makanya aku tuh di Princess itu lebih kayak seksi untuk sibuk seksi baju, maksudnya kayak yang ngurusin baju nih kan ada seksi yang kayak kalau zaman sekolah tuh nih bendahara ini. Nah kalau aku tuh yang ngurusin baju, aku yang ngurusin belanja, besok pakai baju ini, makanya akhirnya ilmunya itu sampai kepake sampai sekarang gitu. Emang sekarang tuh di Australia kesibukannya ngapain sih? Sibukannya jadi ibu rumah tangga, masak, nyuci, ngepel, nyapu. Terus udah gitu ngurusin rumah, plus emang menjadi seorang digital creator sampai sekarang. Jadi emang aku nyari kerjaan itu ya emang kebetulan masih banyak dari Indonesia sih, kayak foto OTD, terus ada brand masuk dari Indo, terus beberapa juga kemarin diundang ke event-event di Aussie juga, alhamdulillah udah mulai gitu, ada yang hubungin. Jadi sebenarnya masih pekerjaannya berhubungan dengan sosial media, tapi sekarang aku apa ya? Kalau di sini tuh aku kayak dari nol gitu loh, Sahil, kayak karena kan aku dari Indo nih, jadi kayak mencoba untuk datang-datang ke event lagi kayak gitu sih. Tapi masih ingin tetap di sosial media juga. Tapi awal mulanya bisa pindah ke sana tuh gimana sih? Pindahnya ke Sydney. Itu karena emang suamiku orang Indo, cuman emang dia udah hijrah ke Sydney sama keluarganya. Jadi pas aku ketemu sama dia, terus memutuskan buat nikah, emang udah tahu nih kita bakalan pindah ya ke Sydney, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin insya Allah nanti bakalan kayak bisa pindah juga ke Indo. Gitu. Jadi intinya ikut suami lah. Gitu. Ngikut suami ya. Terus kan tadi kamu bilang juga kan kalau tetap ngambil kerjaan-kerjaan dari Indonesia, foto-foto OTD gitu-gitu kan. Terus itu barangnya tuh emang dikirim ke sana gitu? Iya, barangnya dikirim ke sini, ke Sydney dari Indo gitu. Jadi alhamdulillah ada tim juga di Jakarta yang bantuin untuk ngurusin pengiriman. Terus ya udah dikirim, biasanya 2 minggu. Abis itu aku foto, bikin video di rumah, foto keluar. Karena alhamdulillah kan di sini keadaannya udah lebih baik. Jadi aku bisa keluar, foto-foto OTD gitu. Justru aku merasa lebih mudah sih foto OTD di sini dibanding di Indo. Kadang di Indo aku suka ditegur sama sapam. Iya gitu, jadi kalau di sini bebas banget. Alhamdulillah nggak dilarang kayak mau foto di depan gedung di mana tuh nggak ada yang melarang. Gitu. Nggak ada yang ngelarang, iya. Lebih jadi bebas berekspresi. Gitu. Infonya tuh di sana sekarang udah lepas masker ya di tempat umum ya? Iya, alhamdulillah banget. Dan kayak kemarin ada acara Sydney Royal Easter Show, terus udah gitu kemarin aku juga belum lama ke Tarong Bazu, ke kebun binatang, dan emang udah boleh lepas masker. Tapi tetap kalau masuk ke restoran kita atau ke tempat umum kita kayak ngisi data gitu sih, kayak gitu. Cuman di tren pun, di bus pun aku juga udah nggak pakai masker. Jadi sempet kemarin udah kayak 0 case, nggak ada yang corona, tapi harus tetap hati-hati juga. Aku berharap Indonesia juga, semoga ya Sahil semuanya doain, mudah-mudahan lagi bulan puasa, mudah-mudahan biar segera coronanya hilang gitu. Aku juga kangen soalnya sama Indonesia.
Iya. Biar gue nggak Pengen mudik. percuma kalau gue pakai lipstik kan, pakai masker gue pakai lipstik jadi nggak kelihatan. Cewek-cewek kan biasanya gitu kan. Iya, Dia bener-bener bener. segala macam terus dia pakai masker kan jadi kayak aneh gitu kan. Mm-mm. Oke, memang sekarang kesibukan tuh masih masih di bidang digital creator ya, sebagai digital Iya. creator, Mm-mm. masih Mm-mm. banyak kegiatan-kegiatan banyak brand dari Indonesia juga. Tapi kalau nggak Iya. salah punya brand juga kan? Punya, alhamdulillah. Tapi emang jualnya di Indo. Aku punya brand tas gitu sih, handmade Hmm, bag gitu ya. nggak ngambil pasar di sana. Lagi mencoba, doain ya Sahil. Kayak udah mulai kayak apa ya, sebagai model aja sih kalau lagi jalan ke tempat umum, kayak jalan bawa tasnya terus nanti ada yang bilang bagus, itu lo Nah, dari mana? Ih, brand gue nih gitu. Oh iya, boleh minta Instagramnya nggak? Jadi kan kita ya udah, kita sebagai patung berjalan juga gitu. Jadi aku udah mulai pengen coba promoin karena aku tahu handmade bag di Australia itu pasti lebih kayak orang tuh lebih, ih unik banget ya ini tasnya bikin dari mana, karena kan aku tasnya itu kayak pahit-pahit gitulah. Tahu nah, kan Sahil yang mote-mote terus kayak bahan-bahan rajut. Jadi lebih kayak mungkin orang Australia tuh lebih kayak aneh kalau buatan-buatan tangan gitu. Jadi aku pengen coba buat mempromosikan juga di sini gitu. unique Pelan-pelan selling sih point-nya insya di Allah. situ ya berarti ya. Iya gitu. Tapi udah berapa lama nih Mbak Ana di Australia? Udah hampir 3 tahun. Udah 3 tahun. Udah Ya, tiga dari tahun. tahun 2018. Iya. Berarti kan tahun kemarin juga ngalamin tuh ya puasa di sana, terus tahun ini juga ngalamin puasa masih di Hmm. Australia juga. Nah itu yang beda apa sih dari puasa tahun lalu di masa kita lagi Iya. kenceng-kenceng corona kemarin tuh? Jadi sebenarnya kebetulan kalau tahun lalu itu aku tuh terpisah sama suami aku. Jadi aku di Indo, aku 7 bulan kagak ketemu nih. Oh Jadi nih gitu. aku baru temu rindu itu bulan Oktober gitu. Aduh. Kenapa? Mm-mm. Gara-gara apa pas emang lagi balik ke Indo Karena aja? iya, karena pas aku balik ke Indo, pas aku balik ke Indo itu kebetulan bulan Maret, nah terus tiba-tiba uh, bandara tutup. Jadi aku kayak nggak bisa apa namanya, nggak bisa balik ke Sydney. Jadi aku harus LDR sama suami aku. Jadi aku bulan puasa, masa-masa karantina kemarin, aku sebenarnya ngerasainnya di Indonesia. Nah yang ini adalah first time-nya aku nih ngerasain lagi di Sydney setelah udah lama nggak puasa di Sydney. Nggak, udah lama nggak bulan puasa di Sydney gitu. Terus gimana habis ngerasain puasa di Indonesia tahun kemarin, tahun ini ngerasain puasa lagi di Sydney? Apa Uh, yang unik apa nih selain buka puasanya lebih cepat? yang unik adalah masa-masa dimana kayak aku ada perasaan kayak rindu juga karena tahun lalu aku sama ibu sama bapakku kan gitu. Jadi kayak biasanya bulan puasa tahun lalu sibuk makan, mesen makan atau bisa ada yang datang makanan, alhamdulillah gitu. Kalau di sini aku harus apa-apa semuanya bikin sendiri, Sahil ke pasar sendiri, nggak ada tuh yang namanya kirim makanan nggak ada gitu. Jadi benar-benar semuanya itu di sini sendiri. Apalagi suamiku tuh kerjanya itu dari jam 9:30 siang sampai jam 9:30 malam. Jadi aku kayak sekarang nih di rumah ya aku buka puasanya sendiri atau kadang biasanya aku ketemu teman aku. Jadi ada masa di mana kayak lagi merenung dikit, rindu juga nih sama biar gimana sama sama Indonesia. Justru kadang merasa lagi homesick gitu. Ya, iya, iya. Gue nangis nih kalau ngomongin mak bapak gue. Lu tahu aja lagi gue pancing biar nangis. Ya, ya gitu. Jadi kayak yang beda adalah di sini aku apa-apa nyiapin sendiri. Apalagi ini adalah pertama kalinya aku pindah rumah. Sebelumnya kan aku sama mertua. Dan terus ini aku baru pindah. Jadi kayak bener-bener ngurusin rumah sendiri. Oh, ngerasain harus bangun sahur, nyiapin semuanya sendiri, masak sendiri. Jadi excited juga, seneng juga, banyak pelajaran juga yang aku ambil selama aku tinggal di sini gitu. Nah itu tuh momen-momen yang harus disyukurin juga ya ketika kita berumah tangga sendiri, terus kita punya rumah sendiri, kita ngurus rumah sendiri. Itu kok sebenarnya ada satu excitement yang berbeda kan daripada kita masih numpang gitu kan. Iya, benar banget. Segala sesuatunya sendiri, jadi banyak belajar nggak sih?
Iya, jadi banyak banget belajar gitu. Kayak maksudnya bukan berarti tinggal sama mertua nggak enak, enak juga gitu. Tapi ternyata oh begini ya rasanya tinggal sendiri tuh banyak banget yang bisa bisa aku ambil pelajarannya gitu. Kayak tadinya mungkin kayak nggak jago masak, tapi mau nggak mau ya gue harus masak nih, buka YouTube ngeliat masak apa ya hari ini gitu. Jadi itu tuh benar-benar pelajaran banget. Kayak tadi Sahil bilang, masa sih lo dari nggak bisa nyanyi? Karena menurut aku ya kayak ya semua orang tuh ternyata bisa kalau emang kita tuh ada kemauan gitu ya. Tadinya aku tuh nggak bisa loh masak nasi atau apa gitu. Jadi memang aku tuh tinggal di Australia tuh ternyata jauh dari orang tua yang Allah kasih ke aku tuh, oh iya, ternyata tuh banyak pelajaran loh yang aku ambil gitu dari sini. Mana pernah gitu mungkin kayak suka mager gitu nyekat kamar mandi sendiri. Oh ya maksudnya mungkin orang lihat kayak, ih Ana enak banget ya hidup di Aussie gitu. Tapi ya enak, cuman maksudnya kayak apa-apa semua aku sendiri gitu di sini, Iya. ngelap debu segala macem, nggak ada tuh panggil kayak mau cleaning dong, panggil bayar aja deh gitu, atau endorse nih gitu, nggak ada. Ada kan sekarang ya misalnya kayak yang mau promoin untuk cleaning gitu, dan tapi kayak enggak, ternyata emang ya ini adalah pelajaran yang aku ambil. Aku tinggal di Aussie tuh, oh dulu tuh di Indo apa-apa gue gampang nih, sekarang nih gue dikasih nih brek gitu, semua lo lakuin itu sendiri gitu. Karena dilakuin sendiri, Sobat Link aja, karena apa? Karena di sana pajak pembantunya besar banget, pajak asisten rumah tangganya. Iya Jadi banget, nggak ada kalau pembantu deh kayaknya itu Sahil di sini. boncos banget gitu kan. Iya. Tapi yang bisa aku ambil ya dari aku tinggal di Aussie adalah kayak semua di sini tuh sama gitu. Justru pekerjaan yang makin berat nih Sahil di sini tuh Nah, gajinya tuh lebih besar gitu. iya. Misalnya kayak benerin genteng gitu atau jadi kuli bangunan gitu. Mhm. Itu tuh gajinya lebih besar. Jadi pas aku pulang ke Indo aku tuh jadi kayak oh di Menghargai sini ya. kayak gini semua rata gitu ya. Manusia tuh semuanya ya emang menurutku ya sama. Kalau di sini tuh justru aku seneng kayak ya tidak ada perbedaan status gitu loh, kayak ya udah semuanya sama, justru semakin kita kerja keras tuh ya kayak semakin dihargai gitu upah gajinya gitu. Itu yang bikin aku pas pulang ke Indo jadi lebih menghargai banyak hal gitu. Iya benar sih. Karena ya di sana tuh sangat-sangat apa ya, sangat menghargai profesi gitu kan. Iya benar Makin banget. makin berat tantangannya, makin berat Hmm, rintangannya, harganya juga makin makin ya, makin makin tinggi mahal per jam lagi dibayarnya. tuh. Kalau kita mah kalau per jam bisa kita tawar deh. Iya benar-benar ya gitu. Nah, tapi kan semua maksudnya gini, semua negara itu punya perbedaan dan punya karakteristik masing-masing gitu kan. Iya. Mungkin di Aussie seperti itu, tapi di Indonesia Tapi ada beda banyak lagi. keunggulan-keunggulannya juga gitu. Banyak dong Nggak bisa kita tentunya. lihat cuma dari satu kacamata doang. Nah, Justru itu banyak akhirnya pelajaran. iya, terus waktu pertama kali belajar masak, masak apa, Mbak Ana? Hmm, aku Ingat nggak? kali mah inget deh kayaknya nih. Bentar, gue inget-inget dulu ya. Jangan bilang masak air ya, Eh, please. masak nasi ya tentunya. Tapi karena aku suka banget sama nasi liwet, nasi liwet. Nah, itu aku Emang masak nasi ada di liwet. sana? Ada, kan ada pasarnya. Jadi aku cari-cari gitu, kayak ada daun serai. Cuma aku harus translatein ke bahasa Inggris, daun serai apa ya gitu. Terus ketumbar apa ya gitu. Awalnya susah. Orang Eh, kagak ngerti sama sekali ya awalnya kayak mau daun serai aja kayak bingung gitu. eh, Makanya bener-bener kayak gila, emak gue luar biasa banget nih ya di Indonesia tuh kayak hebat banget gitu loh, maksudnya apa eh. aja tuh dia bisa dilakuin, oh begini ya rasa jadi ibu rumah tangga tuh luar biasa, semuanya serba bisa. Iya, karena kalau kalau dari kacamatanya orang-orang Indo nih biasanya ketika ngelihat orang Indo yang tinggal di sana, ah kan padahal kalau mau masak di sana gampang, padahal nggak segampang itu juga ya, nyari nyari ingredients-nya aja tuh susah Iya, ternyata ya. harus ke pasar, terus kayak cabenya lumayan mahal gitu, jadi kayak ya pasti ada plus minusnya gitu. Biar Nah, gimana juga sih sebenarnya Indonesia ya enak dong, karena apa-apa tuh gampang, senang gitu, ke iya. pasar tuh nggak terlalu mahal, di sini tuh mahal gitu. Jadi ya perbedaannya yang kita di Sahil bilang ya banyak keunggulan juga lah pastinya di negara negara sendiri mau nggak mau. Terus waktu pertama pindah nih Mbak Ana, pindah ke Hmm. Aussie, Hmm. ngalamin pertama kali puasa di sana.
Mm-mm. Apa tuh, gimana tuh rasanya pas puasa pertama? Oh, seru, Kak. Senang justru waktu awal-awal yang pas dateng kan emang lagi pas bulan puasa. Nah, terus udah gitu di sini tuh ada daerahnya isinya orang Arab semua. Namanya Lakemba. Ya, Lakemba. Nah, isinya Warga tuh gue dong. semua. Iya, orang Arab semua di sini tuh banyak banget sih. Alhamdulillah banyak kayak orang Muslim juga gitu. Dan rumahku nggak terlalu jauh. Nah, yang namanya tuh daerahnya Lakemba. Terus ini orang Arab di situ tuh kayak festival makanan-makanan, jajanan, kenafe, segala macem. Jadi waktu itu aku datang, terus mau cari apa ya? Waktu itu mau cari mukena, sejadah, peci, terus baju-baju gamis juga banyak. Terus aku dalam hati kayak, ih kok berasa kayak lagi di Mekah ya gue gitu. Terus kayak seneng gitu karena isinya tuh orang Arab semua ya Sahil, terus kayak Eh, makanannya enak-enak, jadi tuh 24 jam bukan 24 jam, dari abis buka sampai sahur. Makanan festival makanan itu 1 bulan selama 30 hari ada di daerah itu, jadi aku tuh kalau oh, lagi iseng biasanya sama suamiku tuh ke situ gitu. iya, 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 seru juga ya berarti ya. Tapi kalau kalau Iya. kalau terawihnya tuh gimana? Tarawihnya di sini alhamdulillah ada masjid juga gitu. Cuman kadang-kadang biasanya kalau misalnya aku nggak kesampaian ke masjid, aku tuh tarawih sendiri gitu. Cuman di sini tuh ada masjid, tapi bahasanya tuh suka agak beda gitu. Makanya kadang suamiku tuh nyarinya yang imamnya tuh orang Indo juga gitu. Kalau bisa jadi biar lebih enak Suka banyak ceramah India ya dengerin. Suka bahasa lebih India? banyak. Bukan. Iya, pokoknya bahasanya tuh mungkin kayak agak kurang paham. Jadi aku tuh misalnya nanti sholat id aja tuh aku pasti di perkumpulan komunitas orang Indonesia udah banyak. Jadi nanti aku sholatnya juga yang mimpin juga orang Indo, semuanya sebelah-sebelah aku orang Indo. Jadi lebih kayak gitu sih aku nyarinya yang Indo biar lebih enak juga. Oh, jadi di sana tuh juga kamu ikutan ini ya, perkumpulan orang-orang Indonesia gitu kan ya? Iya ada, biasanya mertuaku yang ngajak, jadi ada kayak perkumpulan orang Indonesia di sini Hah? biasanya tuh seminggu sekali kalau mau ikutan kumpul bisa kumpul gitu kayak gitu. Jadi mau kenalan sama ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya aku ikut tuh sama mertuaku, jadi seru juga, terus tersilaturahmi gitu kayak gitu, terus ketemu sama orang KJRI-nya juga kayak gitu. Hmm. Suka buka puasa di ini nggak sih, di KJRI-nya gitu? Biasanya nanti kalau Lebaran yang aku tuh datang waktu itu ke KJRI buat makan apa aja tuh ada gitu festival Pertemuan makanan gitu ya? Indo. Iya gitu kayak gitu. Biasanya mungkin buka puasa mereka bikin juga, tapi aku waktu itu ngerasainnya pas lagi Lebaran aku datang. Hmm. Wah, ini jadi ternyata walaupun di Aussie gitu ya, bersyukurnya masih punya perkumpulan teman-teman Indonesia. Iya Jadi banget. ada banyak hal yang memang masih bisa disyukurin gitu setiap Mm-mm. harinya. Kan emang emang kita tuh mengangkat banget, kita tuh pengen mengedepankan rasa bersyukur gitu kan. Nah, kalau Mm-mm. dari Mbak Ana sendiri ketika tinggal di Aussie, hal yang pertama kali disyukurin tuh apa sih? Eh, Sebenarnya masih nyambung sama cerita aku yang tadi. Aku tuh jadi bersyukur karena yang tadinya mungkin dulunya aku gak bisa apa-apa, aku jadi mandiri, Wah, aku jadi bisa kayak lebih, pas aku jauh sama orang tua, aku jadi lebih bersyukur kayak, oh gue nanti pas ketemu orang tua gue, pokoknya harus gue sayang-sayang, pokoknya jangan sering-sering ditinggal, kayak gitu. Jadi karena kayak mungkin kalau di Indo kadang kita suka kayak jadinya ujung-ujungnya main gitu, tapi pas lagi kayak di sini apalagi sekarang lagi ada pandemi gini susah buat ke Indo. Dulu mah gampang ya, kalau sebelum pandemi aku mau kangen aku tinggal ke Indo. Nah tapi kalau sekarang aku jadi kayak oh ternyata jauh sama keluarga juga nggak enak, jadi aku kayak harus setiap hari nih pasti nih saya aku video call, jadi kayak walaupun kayak jauh tapi aku tetap harus ngedeketin kita ya. keluargaku gitu loh. Iya, terus jadi bersyukur juga aku bisa bisa lebih mandiri, bisa jadi lebih ngatur waktu. Di sini tuh waktu sangat berharga. Aku jadi bisa masak, jadi bisa apa aja. Seneng gitu. Jadi bersyukur juga. Tepuk tangan dulu dong. Akhirnya jadi wanita mandiri seutuhnya. Iya, bangga sama diri sendiri gitu. Kayak aku hebat juga ya, sambil nyuci piring. Oh, gue mana dulu nih, mana bisa nih gue masakin gitu. Jadi itu adalah di tahun ini aku adalah merasa merasa bersyukur gitu kayak oh aku dijauhkan dari keluarga di Indo, ternyata aku jadi lebih lebih mandiri di sini. Achievement unlock ya.
Iya. Nah, itu yang disyukuri dari Mbak Ana Oktarina gitu kan. Mungkin buat Sobat Link aja juga ada banyak hal yang bisa disyukuri. Salah satunya adalah ketika mendapatkan rezeki atau saldo link aja dari link aja dan juga layanan syariah link aja. Karena kita bakalan bagi-bagi saldo link aja totalnya senilai Rp300.000 nih untuk 3 orang pemenang. Dan caranya itu gampang banget Sobat Link aja. Cuma tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar. Apa tradisi unik Ramadan di daerah lo? Setiap daerah itu punya tradisi yang berbeda-beda. Nah, tradisi unik daerah lo tuh apa? Silahkan lo pakein hashtagnya adalah lengkapnya Ramadan. Dan juga Mbak Ana ini kita mau nginfoin juga nih. Jadi selama Ramadan ini, itu tuh banyak banget promo Ramadan yang bisa didapetin kalau pakai aplikasi Link aja. Jadi ini kan, gue tuh kan juga pakai aplikasi Link aja ya. Ini udah jadi ibaratnya udah mendarah daging gitu. Karena banyak banget faedahnya. Lihat aja. Dia tuh ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Mau apa? Mau beli pulsa, beli listrik, TV kabel, pasca bayar, transportasi. Sekarang jadi transportasi mempermudah. iya, bisa pakai Link aja. Iya. Operasi, gas, rekening virtual, pendidikan, parkir, bahan bakar, itu semuanya ada di sini. Jadi semuanya tuh dipermudah gitu. Dan kita lagi ada promo Ramadan di Link aja dan layanan syariah Link aja itu sampai dengan Rp350.000. Jadi mau kemana aja bayarnya itu bisa pakai Link aja dan layanan syariah Link aja. Mulai dari naik KRL, LRT, Bluebird, bus, terus apalagi nih? MRT, Gojek, Gokar, GrabCar, GrabBike, bahkan buat yang pengen isi BBM itu juga bisa. Zakat itu semuanya juga bisa di Link aja. Jadi dipermudah semuanya ya buat ngurusin urusan perumah tanggaan juga bisa. Makanya yang belum punya aplikasinya tinggal download di Apple App Store ataupun di Google Play Store ya, sama aktifin layanan syariah Link ajanya. Nah, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol lagi sama orang yang jauh di seberang sana, yang Kang Gurunya suka nyebrang sembarangan. Tapi sebagai seorang muslimah nih yang tinggal di daerah di ya bisa dibilang sebagai muslimah di negara orang gitu kan jadi minoritas gitu kan. Itu tuh kayak ada pengalaman unik gitu nggak sih? Ada sih. Jadi waktu aku kan juga pakai jilbab baru ya, kayak belum setahun nih gitu. Terus ini adalah aku ke Sydney pas kemarin lockdown itu, ini pertama kalinya aku berhijab gitu. Terus pengalaman uniknya adalah aku ke beberapa tempat, ke supermarket dan ke mall itu sesama muslim gitu ketemu ibu-ibu atau anak muda terus pakai jilbab juga, dia tuh justru menyapa aku gitu kayak assalamualaikum gitu, sering banget disenyumin assalamualaikum gitu. Jadi aku tuh merasa aku tuh menjadi seorang wanita muslim di negara yang memang gak semuanya muslim. Justru aku kayak merasa seneng juga, merasa bangga juga karena aku jalan ya aku bangga gitu, aku kelihatan kalau aku tuh orang muslim gitu. Bahkan kalau aku kan sering naik tren ya Sahil, aku kan gak naik mobil kalau aku lagi pergi ke city gitu. Aku kan misalnya setiap minggu sekali aku tuh jalan-jalan lah gitu ke city ketemu teman aku, itu tuh jadi lebih aman gitu karena aku tuh sendiri kan gak sama suamiku gitu. Aku jadi merasa kayak lebih tenang juga gitu. Itu sih yang pengalaman unik aku sering banget disenyumin, ngomong assalamualaikum kayak gitu udah beberapa kali. Jadi kayak brotherhood-nya tuh ketika ketemu sesama muslim tuh kayak ini banget ya. Saling menyapa gitu karena emang jarang menemukan kan. Jadi begitu jadi kayak pernah nggak sih kayak langsung diajakin untuk ayo ke rumah yuk, main yuk gini-gini atau sekedar sapa menyapa doang? Sekedar sapa menyapa aja sih, belum sampai kayak main ke rumah gitu enggak, atau misalnya kayak kenalan gitu. Jadi kayak cuman kayak nganggut sama-sama orang ketemu gitu terus dia ngomong assalamualaikum, tapi itu udah sering banget yang aku lihat gitu. Kayak gitu. Dan alhamdulillah nggak pernah ngerasa kayak justru dikucilkan atau apa gitu. Bahkan kemarin aku datang ke event gitu yang mungkin isinya aku sendiri yang berhijab, tapi ya nggak apa-apa gitu. Justru aku kayak ya aku punya keunikan sendiri, punya identitas sendiri. Kalau orang tuh ngeliat aku, oh ini muslim gitu. Kayak aku nggak ngerasa gimana, justru ini adalah kayak aku ngasih tahu lah ke orang-orang kalau aku tuh seorang muslimah gitu. Jadi Tapi nggak ada merasa.
Di bulan Gimana-gimana? Ramadan ini nih, di saat lagi puasa ini, kayak ada perlakuan khusus gitu nggak sih? Kayak misalkan kalau misalkan kamu lagi keluar gitu dari orang-orang atau apa, yuk, ya kayak misalkan Oh, lagi puasa ya gitu. atau biasa aja. Biasa aja sih, karena di sini apalagi kalau aku jalan ke daerah sininya sih sebenarnya mereka biasa aja, santai-santai aja gitu. Hmm. Cuma akunya mungkin kalau misalnya nih kayak besok nih aku mau pergi makan, mau pergi jalan keluar gitu. Tapi kan aku lagi nggak puasa nih ya, perempuan lagi nggak puasa. Karena aku jadi kayak merasa nggak enak kalau misalnya, aduh gimana ya besok mau jalan kan gue pakai jilbab gitu kayak terus tiba-tiba gue mau beli minum tuh gimana gitu kayak nggak enak aja karena Karena kan mereka nggak ya. nggak paham konsep kalau lagi halangan tuh nggak boleh puasa gitu Iya, kan. nggak paham. Cuman kayaknya sih di sini santai sih harusnya. Jadi kayak nggak gimana. Paling akunya mungkin yang lebih ngumpet gitu. Iya, 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 Biar iya. menghargai juga. Terus selama puasa kegiatan foto-foto gitu-gitu tetap jalan seperti biasa aja. Tetap, justru alhamdulillah ada aja gitu. Kayak kayak karena mau lebaran kan pasti jadi banyak koleksi-koleksi baru dari Indo yang untuk difotoin atau untuk dipromoin. Jadi banyak kiriman juga. Jadi aku tetap aktif justru. Aku seneng malah kayak biar apa ya, biar puasanya tuh nggak terlalu berasa banget gitu. Itu Jadi yang mencari lagi kesibukan. gurun-gurun pakai baju putih itu di mana sih? Oh, oh, itu di bebatuan di pantai Sahil sebenarnya. Jadi tuh di sini tuh pantai, tapi Ah, pantainya itu tuh banyak kayak bebatuan yang rasanya tuh kayak gurun pasir gitu vibes-nya. Jadi kayak banyak kayak gitu. Di sini laut nih, terus sebelah ah. situ dia kayak semacam tebing-tebing batu, terus ada pasir-pasir segala macam. Jadi di sini tuh emang masya Allah bagus-bagus banget juga. Gampang, nggak terlalu jauh lah kalau mau pergi-pergi ke tempat kayak Ya makanya gue pantai. gue tuh pas ngeliat ini di mana? Di Arab atau di mana nih? Kok batuan Iya. turun gini gitu kan? Iya, Ternyata itu di pantai ya. iya di pantai. Dan pantainya emang pasirnya masih kayak coklat banget. Jadi kesannya tuh kayak gurun gitu. Tapi waktu waktu pertama pindah kan itu ada perbedaan banget nih dari yang biasanya ngatur kegiatan di Indonesia dengan gampangnya, dengan mudahnya gitu begitu pindah ke Australia dan banyak culture yang berbeda juga di sana. Iya, Lu tuh kayak ngalamin ini gak sih kesusahan untuk mengatur schedule dan segala macamnya? kok sangat. Karena kan Nah, gue aslinya orang Betawi banget nih. oh Gue kamu pas, Betawi, coba dong ngomong iya Betawi. jadi makanya gue demen banget ngeliatin lo kocak kalau ngomong. Gue berasa kayak ketemu saudara gitu. Jadi gue tuh sebenarnya orang Betawi tapi campur Batak Sahil. Nah, terus pas nyampe sini, gue tuh masuk ke toko di sini kan orangnya ekspresif kayak, "Hi, how are you? Oh my god, you look so stunning." Kayak segala macem bajunya tuh siapa gue belum jago banget bahasa Inggris nih, gue jujur banget nih ya. Gue belum jago banget bahasa Inggris waktu awal-awal dateng ke Sydney gitu. Jadi gue diajak ngomong gitu, rasanya gue mau keluar dari toko, gue kabur karena gue takut harus jawab apa kayak gitu. Cuma sekarang karena udah semakin kebiasaan, ternyata orang Australia tuh emang kalau dia bilang bajunya cakep bakalan dibilang oh cakep gitu, ekspresif, nggak gengsi untuk ngomong ngasih tahu kalau hari ini look lo keren banget gitu. Jadi kayak oh my god thank you so much, kamu juga. Aku tinggal jawab gitu aja. Kalau dulu aku masih bingung kayak oh ternyata kayak gini orang Aussie tuh ekspresif gitu. Rasanya gue pengen jawab pakai bahasa Betawi gitu, oh makasih ya dadah gitu, gue mau langsung keluar gitu. Atau kalau pas lu nggak paham, ini kenapa ini orang? Iya, kadang gue juga suka ngomong gitu sih sama temen gue. Tapi jangan salah, di sini tuh banyak banget yang tiba-tiba tuh gue nggak tahu kalau dia tuh ternyata bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi harus hati-hati juga. Oh, Baik-baik gitu loh. Tiba-tiba kayak mungkin kita mikirnya orang Arab bule atau orang Chinese bule. Ternyata dia kayak orang Indo atau misalnya yang mukanya kayak Indonesia banget. Yang mukanya kayak, oh kemarin aku ketemu kayak mukanya emang orang sini, tapi ternyata dia bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi di sini tuh, Masya Allah sih budayanya luar biasa gitu. Kayak gitu. yeah. Jadi jangan ngomongin orang kalau misalnya lagi jalan di bus, bisa kayak tiba-tiba, bisa bahasa Indonesia loh gitu. Hati-hati ya. Iya. Jadi
waktu pertama kali pindah sempat kagok gitu ya untuk ngatur schedule dan segala macam, tapi akhirnya sekarang jadi Iya. gampang gitu ya karena udah Jadi terbiasa. lebih gampang, udah terbiasa schedule-nya, udah tahu, oh ini setiap hari Kamis mungkin aku pergi ke city deh jalan gitu. Oh ini setiap hari Senin, Selasa ada jadwal foto atau bikin video di rumah aja. Jadi aku udah lebih ngatur sih, hari Minggu sama Senin aku sama suamiku, lebih kayak gitu. Ini ke pasar nih hari Senin atau Selasa, jadi udah aku atur semuanya. Jadi Sobat Link aja banyak banget nih hal yang bisa disyukurin dari seorang Nya Ana Oktarina. Anak empok dong. Oh iya, Iya gimana? tua banget. Mpok Ana Oktarina nih, akhirnya banyak banget. Kita belajar banyak banget ya. Cuma kalau ngeliatin seorang Ana Oktarina itu kan memang di Instagram tuh sebagai digital creator, terus ada banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilakuin juga. Sebenarnya pengen dilihat sama followers lu tuh sebagai apa sih? Sebagai seorang anak aja sih. Kayak maksudnya gini, sebagai seorang yang mungkin aku karena suka banget dunia fotografi ya, Sahil gitu. Aku seneng banget sharing tentang gaya berpakaian aku dan gimana caranya mungkin orang-orang yang di sana yang tadinya nggak bisa foto, bisa foto sendiri di rumah atau misalnya minta tolong temennya kasih tahu temennya. Jadi aku tuh suka ngasih tips-tips fotografi atau yang kayak pengennya tuh orang-orang yang follow aku bisa kayak, oh gue bisa foto brand baju gue sendiri gitu. Oh gue bisa nih ya, ternyata yang tadinya gue nggak bisa foto, kayaknya gue bisa deh nih jadi fotografer gitu. Kayak sebenarnya pengen ngasih hal-hal yang positif, apa ya, yang kayak tadi aku bilang, kayak walaupun kita dalam hati bilang nggak bisa, tapi kita bisa kok kalau kita tuh mau usaha. Atau misalnya kayak, teman kamu nggak bisa foto, udah kasih tahu aja. Karena kan aku emang suka kayak kasih tips-tips foto gimana, aku tuh senang gitu. Jadi kayaknya aku pengen kayak orang yang follow Instagram aku bisa kayak, oh gini ya cara berpakaian OOTD yang bajunya simpel-simpel aja tapi bisa bagus. Positif aja sih, pengen ngajak jalan-jalan virtual sama aku di Australia kayak gitu. Pengen ngasih hal-hal yang bikin mereka happy gitu. Kasih tipsnya di TikTok juga nggak? Tips fotografi? Iya, awalnya ngasih tips di TikTok, tapi sekarang kayak viewersnya udah jelek karena Sahil banyak yang lihat. Jadi kayak udah jadi Instagram aja deh. Gue udah nggak pernah FYP lagi deh, udah deh. Lu jangan itu, gue tuh nggak bisa dipuji, tahu terbang gue. Baru kemarinan gue abis nonton itu yang kemarin sinetron lagi di salah satu TV itu, terus tiba-tiba oh ternyata hostnya Sahil. Oh ya. Oh. Aku senang soalnya, jadi aku happy diwawancara. Lucu soalnya. Oh, terima kasih. Thank you tim Link aja sudah mempertemukan aku sama Bang Sahil, Cie. Juga Link aja mempertemukan aku sama Ana Oktarina. Terakhir, Bana Ya. kasih ini dong, kasih apa namanya pesan buat sobat Link aja yang lagi pada nonton gitu ya tentang bersyukur gitu kan, karena banyak hal yang kamu syukuri banget nih selama tinggal di Australia gitu. Kayak bersyukur aja dalam hal apapun nih, misalnya kayak sekarang kan lagi masa pandemi yang udah di tahun kedua gitu. Menurut aku buat teman-teman tetap bersyukur, pasti semua tuh bakalan ada hikmahnya gitu. Pasti semuanya tuh nggak mungkin Tuhan atau Allah tuh ngasih cobaan yang kita tuh nggak bisa nggak bisa kita lalui gitu. Jadi pasti semua tuh ada hikmahnya. Bersyukur aja. Nikmatilah masa-masa bersama keluarga karena aku sedih nih aku jauh dari keluarga. Jadi bersyukur bisa lebaran sama keluarga tahun ini di rumah aja, puasa sama keluarga di rumah aja, sama ibu sama bapak. Semoga sehat-sehat semua keluarganya di Indonesia. Bang Sahil juga semuanya sehat-sehat, keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Amin ya Allah. Amin. Biar semua masa pandemi itu aku berharapnya dari kemarin pas lagi live selalu kayak benar-benar masa pandemi selesai. Aku pengen banget border Australia dibuka biar mau ngajak emak bapak gue jalan-jalan ke Australia gitu, belum sempet gitu. Gue pengen ajak ke kebun binatang ngeliat keong emas di sini gitu. Semoga keluarga main-main ke bisa sana, kesini ya. Kita ketemu ya kalau main-main ke sana ya. Iya, semoga kesini sama keluarganya, nanti ketemu-ketemu. Terakhir kemarin ke Melbourne sebelum pandemi. Oh iya, aku malah belum pernah tuh. Ya insya Allah. Enak Allah. juga kayaknya. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Oke, nah buat Sobat Link aja juga yang lagi pada nonton acara hari ini yang pengen tahu, yang tadi udah ikutan kuisnya gitu, pengen tahu siapa sih sebenarnya pemenangnya, silahkan nanti tinggal dilihat aja di story-nya, IG stories-nya @link aja. Siapa tahu kan kamu yang jadi pemenangnya. Sama jangan lupa
kita stay tune terus di sini di Instagramnya @linkaja dan @layanansyariah_link_aja karena setiap hari kita bakalan live lagi selama bulan Ramadan dan akan selalu bagi-bagi berkah Ramadan buat sobat Link Aja. Setiap harinya ada saldo Link Aja Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Lumayan banget. Bersyukur, ingat bersyukur ya. Sekali lagi Mbak Ana Oktarina, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Salam untuk Thank you. suami di sana, sehat-sehat. Semoga kerjaannya lancar Sama-sama. terus dan juga segala urusannya dipermudah. Amin. Sama-sama, doa terbaik juga buat semuanya, buat Sahil juga. Amin. Ya udah, kalau gitu Sobat Link Aja, Sahil Mulahela dan Ana Oktarina pamit. Sampai ketemu besok. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.